Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aza Kalih Maining Sakti dengan NIM 16092420 Saya berasal dari Prodi S1 Keperawatan, kelas reguler 1E. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan juga bahasa nasional. Yang pertama, saya nantinya akan membahas tentang bagaimana sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Yang kedua, mengapa sih bahasa Indonesia itu bisa dikenal atau bisa disebut dengan bahasa nasional dan juga bahasa negara. Yang ketiga, apa saja fungsi dan juga kedudukan bahasa Indonesia dalam konteks bahasa negara dan juga bahasa nasional. Next. Lalu selanjutnya ada tujuan. Di sini saya akan nantinya akan menjelaskan tentang bagaimana perkembangan munculnya sejarah bahasa Indonesia sampai zaman sekarang. Yang kedua, saya akan memaparkan pengertian bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan juga bahasa negara. Yang ketiga, tujuannya adalah menyebutkan dan juga menjelaskan apa saja fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan juga bahasa negara. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan juga perkembangan bahasa Indonesia. Nah, perkembangan bahasa Indonesia baik secara lisan maupun tulisan itu berkembang mulai terbentuknya tanggal 28 Oktober 1928. Nah, di momen ini juga itu bertepatan dengan momen Sumpah Pemuda. Nah, bahasa Indonesia yang telah dikenal oleh khalayak umum merupakan bahasa Malayu yang menjadi lingua franca atau bahasa perhubungan di Nusantara kala itu. Lalu selanjutnya ada makna bahasa Indonesia itu sebagai bahasa nasional dan juga bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu memiliki pengertian yang merujuk pada peran bahasa tersebut sebagai alat komunikasi utama di Indonesia. Nah, sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia juga digunakan dalam pemerintahan. Contohnya yaitu digunakan saat membuat dokumen resmi negara ataupun pidato negara ataupun sidang-sidang kenegaraan. Nah, di dalam bidang pendidikan, bahasa Indonesia digunakan dalam sistem belajar dan juga mengajar dan sarana berkomunikasi yang baik serta benar. Dan biasanya digunakan sebagai penulisan dalam karya ilmiah. Nah, kalau di bidang media sosial itu contohnya sebagai pembuatan konten di medsos, lalu sebagai bertukar kabar di medsos dan juga berkomentar dalam media sosial. Media sosial sendiri itu biasanya berupa WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube ataupun lain sebagainya. Nah, bahasa Indonesia ini juga digunakan sebagai berbagai aspek kehidupan masyarakat. Nah, dengan demikian bahasa Indonesia ini tidak hanya serta-merta yang berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi bahasa Indonesia ini juga sebagai pilar utama dalam kita yang berkehidupan berbangsa dan juga bernegara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi dan juga kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dalam hal lambang identitas nasional. Nah, di sini fungsinya bahasa Indonesia adalah Bahasa Indonesia ini dapat mengetahui identitas kewarganegaraan seseorang dan juga dapat membedakan antar negara lain, yaitu dalam hal karakternya, kepribadiannya, dan juga watak sebagai bangsa Indonesia. Untuk itu harus diwujudkan dan juga dijaga, jangan sampai kepribadian tersebut di atas tidak tercermin di dalamnya. Lalu yang kedua ada lambang kebanggaan nasional. Nah, fungsi bahasa Indonesia di sini adalah sebagai bahasa Indonesia ini sebagai yang mempunyai nilai-nilai sosial dan juga budaya luhur bangsa. Dengan nilai yang dimiliki merupakan cermin bangsa Indonesia. Untuk itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga nih, menjunjung tinggi dan juga mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta mengamalkan sesuai dengan isi nilai sosial dan budaya luhur bangsa. Lalu yang ketiga ada alat pemersatu suku budaya dan juga bahasanya. Nah, fungsi bahasa Indonesia di sini adalah sebagai alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia yang beragam latar belakang sosialnya, budayanya, rasnya, sukunya,
ini kan juga berbeda-beda. Nah, bahasa Indonesia ini fungsinya menyatukan latar belakang yang berbeda-beda dengan bahasa Indonesia. Selanjutnya, sebagai alat perhubungan antar budaya dan juga antar daerah. Nah, fungsi bahasa Indonesia di sini itu bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Terbukti dengan bahasa Indonesia kita dapat saling berinteraksi untuk segala bidang kehidupan. Baik pemerintah, interaksi segala kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan dengan mudah dapat disampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Next, fungsi dan juga kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama, sebagai bahasa resmi kenegaraan. Fungsi di sini biasanya digunakan untuk dokumen-dokumen dan keputusan-keputusan serta surat menyurat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan juga badan-badan lembaga tinggi yang lain. Itu biasanya kan ditulis dalam bahasa Indonesia, dan juga pidato-pidato kenegaraan itu biasanya ditulis dan juga diucapkan dalam bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Nah, demikian pula halnya dengan pemakaian bahasa Indonesia oleh warga masyarakat. Kita di dalam hubungan dengan upacara atau peristiwa atau kegiatan lainnya itu juga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Lalu digunakan sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan. Ini contohnya juga banyak nih di lingkup sekolah ataupun lingkup pendidikan itu. Bahasa Indonesia ini sangat perlu, sangat sering digunakan dalam hal pendidikan ini. Lalu selanjutnya, sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu, pengetahuan, dan juga teknologi. Nah, bahasa Indonesia di sini itu berfungsi sebagai bahasa pendukung ilmu, pengetahuan, dan juga teknologi modern untuk kepentingan nasional kita. Penyebaran ilmu, pengetahuan, dan teknologi modern serta manfaat yang dapat diberikannya kepada perencanaan dan pelaksanaan kita, baik melalui penulisan dan juga penerjemahan buku-buku, teks serta penyajian pelajaran di lembaga-lembaga pendidikan, maupun melalui penulisan buku-buku untuk masyarakat umum dan melalui sarana-sarana lain di luar lembaga-lembaga pendidikan. Itu dilaksanakan dengan mempergunakan bahasa Indonesia, dan juga biasanya digunakan sebagai iklan nih. Iklannya juga biasanya digunakan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Nah, yang materi terakhir ini adalah saya akan menyampaikan kesimpulan semuanya dari materi yang saya paparkan tadi, yaitu kesimpulannya bahasa Indonesia ini sebagai bahasa nasional dan juga bahasa negara memiliki makna yang mendalam dalam memperkuat identitas, persatuan, dan komunikasi di Indonesia. Keduanya berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih inklusif dan terintegrasi serta pelestarian budaya dan juga bangsa. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya meminta maaf kalau ada kurang dan salahnya saya menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.